Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar agama tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Mari kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau kumpulkan kami lagi di sini. Hari ini kami akan belajar dari Nikodemus yang menemui Tuhan Yesus pada malam hari untuk bertanya dan mendengarkan wejangan-wejangannya. Bantulah kami agar bisa menangkap kehendak Tuhan melalui pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, materi hari ini, Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus memandang Yesus sebagai utusan Allah. Nikodemus menemui Yesus di malam hari untuk bertanya tentang bagaimana cara masuk kerajaan Allah. Jika seseorang mau masuk kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya berubah dari kebiasaan buruk menjadi baik, sesuai perintah Tuhan, meninggalkan cara hidup lama yang buruk dan melakukan cara hidup yang baik. Dilahirkan kembali melalui pembaptisan dalam nama Yesus. Hidup baru sesuai perintah Allah, menjadi anak terang, dan selalu berbuat baik. Manusia hidup dalam kegelapan dan perbuatan jahat, menyimpang dari perintah Allah. Sedangkan manusia baru hidup dalam terang dan berbuat baik, tidak mengulangi dosa dan hidup menurut teladan Yesus, hidup sesuai ajaran Allah. Dan manusia baru akan merasakan damai dan sukacita di dalam kehidupannya. Marilah kita lihat film percakapan Nikodemus dengan Yesus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab,
katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, anak-anak, setelah kamu melihat percakapan Nikodemus dengan Yesus, bahwa rendah hati dan mau bertanya selalu membuahkan berkah yang tidak terduga. Meskipun pandai dan seorang guru, Nikodemus mau datang dan bertanya kepada Yesus. Dan ia mendapatkan pengetahuan baru yang membuat hidupnya lebih bahagia dan sejahtera. Sejak bertemu Yesus, ia hidup sebagai manusia baru, yaitu hidup sesuai ajaran dan perintah Tuhan Yesus, jujur, terbuka, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Anak-anak, tugas kamu sekarang mengerjakan buku Jamrud halaman 53, 54, Rom 1 dan 2 dikerjakan langsung di LKS Jamrud. Dan mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu yang telah memberi kami kekuatan untuk memahami ajaran-ajaran-Mu kepada Nikodemus. Jagalah kami agar kami mampu menuruti perintah-Mu dengan hidup sebagai manusia baru seperti yang Kau perintahkan kepada Nikodemus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati.